Guys, buat kalian yang tinggal di Pantura atau sering lewat Pantura, kalian sering gak sih ngeliat tambak-tambak gini? Kolam-kolam kotak-kotak kosong, cuma air doang. Nah, sebenarnya guys, ini tuh ada dua kemungkinan. Bisa jadi karena emang itu airnya kosong, emang gak ada isinya, air genangan aja. Atau emang kayak gini. Nah, itu contohnya. Nah, itu tuh dia diisi ikan bandeng, sama ini juga diisi ikan bandeng. Emang ada dua kemungkinan, antara mereka tuh tambaknya terbengkalai, mati, atau ada yang diisi tapi dengan sistem yang tradisional begitu. Nah, setelah aku ngobrol-ngobrol di warung, sekalian ngopi sama Bu Nunuk dan Mas Rizal tadi, kebetulan tuh mereka salah satu yang punya lahan, dan kebetulan juga si Mas Rizal itu dulunya yang ngurusin si kolamnya. Jadi dulu itu Mas Rizal pun budidaya udang faname. Tapi kalau kata beliau sih tadi terakhir kali itu gagal besar-besaran, akhirnya rugi, akhirnya sekarang terbengkalai, cuma diisi sama ikan bandeng gitu, ikan-ikan air payau. Tapi sistemnya tradisional, gak ada yang ngurusin, jadi penghasilannya pun seadanya gitu. Nah, pas aku tanya gagalnya kenapa pun, itu ternyata karena satu penyakit itu terjadi di tahun ke-4 atau tahun ke-5 tadi ya. Nah, itu udah mulai mati massal. Nah, dari situ aku jadi keinget kata dosenku dulu. Jadi yang pertama adalah sistem yang dipakai di tambak-tambak udang faname itu masih ada sistem pembuangan, karena air yang kotor atau limbah-limbah, sisa pakan, kotoran-kotorannya itu dibuang lagi ke laut. Akhirnya lambat laun air lautnya pun akan turun kualitasnya, dan akan, kalau mereka ngambil air laut lagi dengan kualitas air yang makin buruk, otomatis ya bakal timbul penyakit, udangnya stres dan segala macam. Itu yang menimbulkan kegagalan di siklus-siklus berikutnya. Nah, hampir lupa juga, aku belum perkenalan. Jadi aku tuh Fikri Adityawan. Aku lahir dan besar di Tegal, tinggal di Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal tepatnya. Asli wong Tegal nyong ya, lahirnya nang Tegal, gede nang Tegal gitu. Dan kemarin beberapa saat yang lalu itu aku belajar berkuliah di Institut Teknologi Bandung, jurusan Oceanografi, ilmu kelautan gitu ya. Dan dalam proses aku belajar, aku jadi timbul cita-cita ingin membangkitkan kembali tambak-tambak yang terbengkalai dan mati. Dan aku terpicu untuk meningkatkan produktivitas tambak-tambak yang masih menggunakan sistem tradisional gitu. Karena jika kita input teknologi menggunakan sistem yang lebih modern dan itu bisa meningkatkan produksi, why not gitu. Dari cita-citaku itu akhirnya timbullah aku topik skripsi dengan eksperimen udang faname, dimana eksperimen yang dilakukan adalah itu minim pembuangan. Nah, kenapa demikian? Karena itu menjawab keresahan yang tadi, dimana pada siklus ke-6 ke-5 itu sudah mulai mati massal karena kualitas air yang buruk. Dan berdasarkan eksperimen yang aku lakukan di ITB, sekaligus itu jadi topik skripsiku, singkat cerita itu berhasil lah gitu. Tapi sistem yang aku pakai waktu eksperimen itu masih ada sedikit pembuangan, karena sistem yang aku pakai itu sistem RAS. Singkat cerita, akhirnya aku lulus dari ITB dan aku langsung balik ke Tegal. Langsung aku bikin kolam di rumah, kolam eksperimen udang dengan sistem bioflok, yang nantinya kalau misalkan sistem itu sudah berhasil dan sudah teruji, aku bakal ekspansi ke tambak-tambak, sekaligus aku membangkitkan kembali petambak-petambak yang dulunya berkutat di dunia faname lalu gagal. Nah, itu aku akan membangkitkan kembali. Nah, tentu saja aku nggak sendirian, aku dibantu sama dua orang temanku, yaitu Jovan dan Tahnia, yang mana mereka berdua ini merupakan salah satu lulusan terbaik di ITB. Bahkan mereka sampai rela guys datang ke Tegal, ke rumahku, buat terjun langsung melakukan eksperimennya, sampai jebur kolam dan ngangkut-ngangkut
semen, bersih-bersihin kolam dan lain hal, rela mereka ke Tegal guys demi membantu biar eksperimen kita berhasil. Kami bertiga membentuk satu tim. Nama timnya adalah Aquakain Indonesia, dimana kami bertiga, aku, Jovan, dan Tahnia, kami menyatukan visi, dimana visi kami kurang lebih intinya adalah memajukan petambak-petambak lokal di seluruh Indonesia, terutama di daerahku sendiri dulu, yaitu di Kabupaten Tegal, yang mana kami akan terus mengupdate SOP dan mengupdate sistem terbaru atau mungkin ada inovasi teknologi terbaru. Nah, kami akan terus update agar tidak ketinggalan zaman dan akan lebih sustain ke depannya. Aku mau coba ada sistem yang benar-benar minim pembuangan, yaitu sistem bioflok namanya. Jadi benar-benar nggak ada limbah yang terbuang lagi. Kotoran-kotoran ikan, sisa-sisa pakan, dan limbah-limbah organik lainnya itu diurai oleh bakteri. Dan gak cuma diurai, bahkan bakterinya itu bisa ngubah limbah-limbah organik tadi jadi satu gumpalan vlog protein vlog. Makanya disebut biovlog, dan protein itu nantinya akan dimakan lagi oleh udangnya. Itu bisa lebih hemat pakan dan bener-bener gak ada pembuangan guys kalau itu berhasil sistemnya. Pas tadi ngobrol sama Mas Rizal dan Bu Nunuk pun, si Mas Rizal nih sangat support ya, dan setuju kalau misalkan dia mau jalan lagi tambaknya asalkan SOP-nya sudah paten. Kalau Bu Nunuk sih tadi karena beliau sudah sepuh ya, jadi beliau cuma ya yang penting lahannya disewa terus dia terima jadi uangnya gitu. Sempat disinggung tentang biovlog, sistem biovlog. Jadi apa itu biovlog? Intinya dari sistem biovlog ini adalah bagaimana caranya si kolam ini tidak ada pembuangan air, pembuangan limbah organik, sisa pakan udang, feses udang, bla 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 bla, itu tidak ada pembuangan. Jadi limbah-limbah organik tersebut akan diurai oleh bakteri, dan bahkan gak cuma diurai, sekaligus bakteri-bakteri itu bisa menimbulkan satu gumpalan vlog protein yang mana itu bisa dimakan kembali oleh udang. Nah, sebenarnya pun sistem ini udah banyak dipakai di komoditas ikan lele dan ikan nila. Seperti saya sendiri juga sebenarnya telah mengaplikasikan ini di ikan nila dan itu sudah berhasil. Maka dari itu, Aquakain Indonesia akan mengupgrade dengan komoditas yang lebih unggul, yaitu udang faname, menggunakan sistem yang sama, yaitu sistem biovlog tanpa ada pembuangan. Nah, berdasarkan riset dan jurnal pun, sistem biovlog ini diperhitungkan dapat menampung per meter kubiknya itu bisa berkepadatan 600 ekor per meter kubik, dimana pada sistem intensif yang pada umumnya itu hanya 200 ekor per meter kubik. Artinya ini bisa 3 kali lipat lebih banyak populasi udangnya. Produksinya juga harusnya 3 kali lipat lebih banyak. Nah, sebenarnya intisari dari sistem biovlog ini adalah gimana caranya biar udang dan bakteri itu bisa hidup. Nah, parameter yang paling krusial di sini adalah yang pertama DO atau kandungan oksigen dalam air, yang kedua pH, yang ketiga salinitas, yang keempat amoniak, 5 nitrit dan 6 nitrat. Nah, itu parameter yang paling krusial sebenarnya, dan jika komponen yang kita input untuk menopang kehidupan udang dan bakteri itu tepat, mereka bisa hidup dan bersimbiosis sehingga terjadilah kondisi air seperti pada alam di mana udang dan bakteri itu hidup begitu. Makanya tanpa ada pembuangan itu bisa terjadi, yaitu dinamakan sistem biovlog. Nah, untuk memonitoring parameter kualitas airnya, ini alat-alat yang dibutuhkan. Ini timbangan untuk pakan. Ini ada WQM Azov Test, ini untuk parameter suhu dan oksigen terlarut. Ini ada sensornya, sensor suhunya, refrakto, sama ini pH meter. Lalu untuk uji amoniak nitrit menggunakan ini, dan ada juga yang manual ya, NH3 NH4, ini nitrit dan O2.
Nah, guys, kalian bisa bayangin tambak-tambak yang intensif aja yang punya PT-PT itu biasanya katakanlah per meter kubik lah ya. Itu isi udangnya itu biasanya mentok di 200 ekor dalam satu petak, 1 meter kubik gitu. Isi 200 doang. Bayangin gimana jika sistem yang kami uji ini berhasil, sistem bioflok ini, yang mana kapasitas udangnya adalah bahkan 3 kali lipat lebih banyak. Dan itu tanpa pembuangan. Dan lagi itu bisa menghemat pakan karena yang tadi limbah organiknya bisa diolah kembali menjadi satu gumpalan protein, itu dimakan lagi oleh udangnya. Itu bisa hemat pakan, biaya operasional bro, itu jauh lebih cuan. Tentu modal yang kami keluarkan tidak sedikit. Tenaga, waktu, pikiran, dan lain sebagainya tidak sedikit. Tapi bagaimanapun juga aku Akain Indonesia, aku Jovan, Tahnia, dan disupport juga oleh dosen pembimbingku Bu Susana, dan juga petambak-petambak senior. Lalu barusan juga Bang Rizal dan Ibu Nunuk, mereka semua support. Kami tidak akan pernah berhenti berinovasi, karena sejauh ini yang kami yakini kemenangan besar butuh pengorbanan yang besar. Hujan deras semalaman. Sekarang jam 1.35. Mari kita nguras biar nggak luber. Ini hampir luber nih. Yo, kita kuras dulu ya. Walaupun jam 2 malam, kita tetap gas dan nyemplung.